Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 15 Sembahyang. Setelah meninggalkan rumah Tang, Thomas Kin menelepon Axel Sun. Kakak seperguruan junior, aku Axel Sun, ada pesan apa? Beritahu seluruh keluarga besar, 2 hari kemudian, pergi ke lereng utara Dongshan untuk beribadah. Baik kakak seperguruan junior. Setelah menutup telepon, dalam waktu 1 jam, semua keluarga besar menerima pemberitahuan Axel Sun. Ketua Sun sendiri mengeluarkan perintah, ini sangat jarang terjadi. Isi perintah relatif sederhana. Perwakilan dari masing-masing keluarga akan pergi ke lereng utara Gunung Dongshan pada jam 9 pagi lusa dan diminta untuk mengenakan pakaian berkabung. Saat pesanan ini disampaikan, semua keluarga besar tiba-tiba menjadi bingung. Jam 9 lusa. Apa yang akan dilakukan di lereng utara Dongshan? Bukankah itu adalah kuburan massal? Seseorang dari keluarga ketua Sun meninggal. Lelucon apa, jika keluarga ketua Sun meninggal, tentu saja mereka dikuburkan di kuburan resmi, bagaimana mungkin mereka akan dimakamkan di bukit jelek itu? Sulit untuk dikatakan, ketua Sun orangnya sangat rendah hati, sangat mungkin untuk dimakamkan di lereng bukit utara Dongshan. Jika ini masalahnya, maka kita tidak bisa mengabaikannya. Lusa, kita semua akan mengenakan pakaian formal hitam dan tidak ada yang boleh terlambat. Setelah pemberitahuan Axel Sun dikeluarkan, semua keluarga memperlakukannya sebagai prioritas utama. Kali ini berkesempatan bertemu muka dengan ketua Sun, ini merupakan kesempatan jarang dalam seumur hidup. Namun, tidak disebutkan berapa banyak orang yang dibatasi untuk setiap keluarga, jadi yang ingin pergi bisa pergi semuanya. Keluarga Zhu juga menerima pemberitahuan tersebut. Kakak pertama, apakah kita akan pergi? Leonie Zhu bertanya. Gael Zhu mengangguk, tentu saja harus pergi. Ini kesempatan bagus untuk menyanjung ketua Sun, karena bajingan Qin, keluarga Zhu terisolasi, akhirnya ada kesempatan seperti ini. Tentu kita akan pergi. Pertama, untuk menjelaskan kepada 3 keluarga besar bahwa kita telah mengusir Melissa Zhu dari rumah dan membuat batasan jelas dengannya. Kedua, kesempatan ini juga kita manfaatkan untuk menjilat pada ketua Sun. Mungkin ada kesempatan bertemu dengan Direktur Meng dari perusahaan besar Meng, untuk memperdekat hubungan. Semua orang setuju dengan kata-kata Gael Zhu. Thomas Kin telah melibatkan keluarga Zhu dengan sangat buruk dan menyinggung 3 keluarga besar. Jika mereka tidak berhasil mendapatkan pendukung baru, keluarga Zhu mereka mungkin akan berakhir. Jahanam keluarga Qin benar-benar konyol, mengancam Gael Zhu untuk berlutut memohon agar mereka kembali. Mimpi heboh apa dia? Selama 2 hari. Melissa Zhu dan Robin Zhu berusaha menghindari topik ibadah. Karena mereka juga mendapat pemberitahuan bahwa 2 hari kemudian ketua Sun dan keluarga lainnya akan beribadah kepada kerabatnya di Dongshan. Itu ketua Sun. Dengan adanya dia, anggota inti dari keluarga lain juga akan hadir. Dengan begitu banyak orang yang menempati tempat tersebut, Thomas Kin tidak memiliki kesempatan untuk menyembah keluarga Qin. Mereka semua adalah orang penting dan pemimpin besar. Thomas Kin hanyalah warga negara biasa, khawatirnya akan ada penjagaan militer di tempat kejadian dan Thomas Kin bahkan tidak akan bisa masuk ke kaki gunung. Selain itu, bahkan jika bisa masuk, begitu 3 keluarga besar menyadarinya, tulang belulang anggota keluarga Qin yang sudah meninggal bahkan tidak akan bisa tinggal di Dongshan. Mungkin mereka akan menggali kuburan mereka dan membiarkan mayat mereka di hutan belantara, dan mereka tidak damai biarpun telah meninggal. Oleh karena itu,
Melissa Zhu dan ayahnya berusaha untuk tidak menyinggung masalah ini, dan berharap Thomas Qin akan melupakannya nanti. Tapi sayangnya, pada hari kematian keluarga Qin, Thomas Qin tak lupa bagaimana dia bisa melupakannya. Dia belajar ilmu selama 10 tahun, hanya untuk kembali dan membiarkan musuh lama berlutut dan sembahyang di depan kuburan orang tuanya. 2 hari kemudian, pada peringatan ke-10 kematian keluarga Qin, Thomas Qin bangun pagi dan mengenakan baju putih. Sebelum subuh, dia telah meninggalkan keluarga Zhu. Setelah Melissa Zhu bangun, dia menyadari bahwa Thomas Qin telah pergi, dan dia tiba-tiba menjadi cemas. Ayah, apa yang harus dilakukan? Kak Thomas sudah pergi. Jika dia benar-benar bertemu dengan 3 keluarga besar, Kak Thomas akan dalam bahaya. Robin Zhu pun tampak cemas. Thomas tidak berkuasa dan tidak punya koneksi, selain itu dia pemarah, begitu bertemu pasti akan celaka. Ada juga orang penting seperti Ketua Sun dan Direktur Meng. Kalau Xiao Jun pergi dan menyinggung kedua orang penting ini, konsekuensinya tak terbayangkan. Ayo, mari kita hentikan dia. Robin Zhu dan Melissa Zhu dengan cepat berganti pakaian dan lari keluar rumah untuk mengejar Thomas Qin. Namun, begitu dia meninggalkan rumah, sebuah mobil berbendera merah hitam berhenti di depan pintu. Seorang pria paruh baya turun dari mobil. Pria ini, mereka hanya bertemu di TV. Sun. Ketua Sun. Axel Sun sangat sopan, tanpa gaya sama sekali, bahkan berinisiatif membukakan pintu untuk mereka berdua. Guru kecil. Tuan Qin meminta aku untuk menjemput kalian ke Dongshan. Ayo jalan, kita pergi bersama. Tuan Qin. Robin Zhu dan Melissa Zhu tercengang. Saat ini, Dongshan penuh dengan orang. Kuburan massal di tanah gersang luas ini tidak dapat diakses, dan tidak ada jalan. Semua orang menghentikan mobil di kaki gunung dan berjalan mendaki. Namun meski begitu, tidak ada yang mengeluh. Saat itu hampir jam 9, sebuah Bentley berhenti di kaki gunung, seorang pria berjas hitam turun dari mobil dan berjalan. Ini Direktur Meng. Direktur Meng dari Meng Group. Ini orang terkaya di Provinsi Handong. Seorang pria besar yang dapat menentukan jalur kehidupan seluruh ekonomi kota Donghai. Hanya beberapa perwakilan keluarga besar yang berani maju untuk menyapa, dan sisanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersalaman dengan Weston Meng. Perusahaan Suan didirikan dalam beberapa hari ini, dan mereka bahkan berusaha mati-matian untuk menjilat Weston Meng. Hanya saja sikap Weston Meng terhadap mereka sangat dingin, dan semua orang tidak bisa mendekati untuk menjilat. Begitu Direktur Meng tiba, sebuah mobil berbendera merah berhenti di belakang dan Ketua Sun juga tiba di sini. Semua orang segera menyerbu, semuanya bersikap hormat. Ketua Sun mengenakan jubah congsam hitam yang sangat khusyuk. Yang mengikuti Ketua Sun, selain sekretaris, ada Robin Zhu dan putrinya. Gael Zhu dan yang lainnya yang berada di puncak gunung mengerutkan kening. Ada apa? Kenapa mereka berdua juga ikut? Bahkan datang bersama Ketua Sun. Entahlah, mestinya kebetulan saja. Saya dengar Ketua Sun sangat santai orangnya, mungkin sekalian diajak naik saja. Mereka juga memenuhi syarat untuk datang. Saya khawatir Ketua Sun masih belum tahu kalau dua orang ini telah diusir dari keluarga Zhu. Saya berharap mereka tidak berbicara omong kosong di depan Ketua Sun, jika tidak, aku tidak akan menamparkan mulut mereka. Setelah Axel Sun muncul, Dongshan segera berada di bawah pengawasan darurat militer. Ada petugas polisi dan tentara bersenjata di sekitar gunung, dipersenjatai dengan senjata api dan bersikap siaga penuh. Melihat perwakilan dari keluarga besar semuanya berpakaian sangat serius, Axel Sun mengangguk. Semuanya ada di sini, kan? Ayo pergi. Axel Sun dan Weston Meng berjalan di garis depan, diikuti oleh orang-orang D5 Ari keluarga besar.
Mereka semua berpakaian hitam bersama, serius dan khusyuk, mengikuti dua pria besar itu selangkah demi selangkah, berjalan menuju kedalaman hutan. Di dalam hutan ada beberapa kuburan tanah tanpa batu nisan. Ada pepohonan dan kabut. Di dalam kabut, sesosok perlahan muncul di mata semua orang. Thomas Kin sendirian, berdiri di depan kuburan keluarga Kin. Pakaian putih berkibar, berdiri dengan berwibawa. Bersambung. Titik.